Korupsi dan suap. Korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat. Suap merupakan salah satu cikal bakal terjadinya korupsi, karena yang akan dilakukan adalah dengan melanggar aturan yang ada untuk melancarkan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Dengan adanya korupsi dan suap, dalam dunia bisnis pun bisa terjadi peningkatan biaya melakukan bisnis. Contoh di Indonesia, yang pertama, kasus suap proyek di Basarnas. Yang kedua, korupsi distribusi bansos beras COVID-19 di Kemensos. Yang ketiga, korupsi EKTP yang melibatkan Satya Novanto. Berikut merupakan grafik tindak pidana korupsi. Hubungan budaya hukum, politik dengan korupsi. Budaya korupsi sudah sejak lama ada, harus berani kita lawan. Politik, mahalnya biaya politik bisa memicu terjadi korupsi. Hukum, proses panjang peradilan di Indonesia rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Berikut merupakan lembaga yang mengatasi korupsi. 1. KPK, 2. BPK, 3. Inspektorat. Etika dan lingkungan. Apapun bisnis yang ada, pasti akan menimbulkan efek terhadap lingkungan, baik itu limbahnya. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada pasti akan berimbas terhadap lingkungan. Sehingga sebagai pengusaha, sebuah etika terhadap lingkungan harus kita punya sebagai langkah untuk harus melestarikan lingkungan. Sehingga apa yang kita dapat, kita rasakan, kita nikmati dari hasil usaha atau bisnis, kita tidak akan mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan. Solusi terhadap lingkungan. 1. Mulai membuat energi dari sumber yang terbarukan, X biomasa, cahaya matahari, tenaga angin, tenaga air. 2. Melakukan penghijauan untuk menata ulang alam. 3. Menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. 4. Mengontrol penggunaan alat-alat yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mencari solusi penggantinya. Kesimpulan, korupsi dan suap harus diberantas habis karena merugikan sebagai pihak. Selanjutnya, dengan adanya korupsi dan suap, instansi akan berkurang sehingga akan memperburuk citra instansi. Korupsi dan suap harus diedukasi kepada semua pihak untuk menjadi langkah preventif penanganan. Etika terhadap lingkungan harus dipupuk bagi siapapun orangnya. Kelestarian lingkungan pastinya akan berimplikasi terhadap hal-hal positif. Memulai untuk beralih ke teknologi terbarukan.